Ya, jumpa lagi dengan saya. Kita akan menyoroti terkait dengan omongan dari Sugi Kristologi yang mengatakan bahwa kitab suci kekristenan walaupun sudah 2000-an tahun tapi masih saja belum rampung. Ya, itulah omongan dari Sugi Kristologi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya. Kristen ini kan di dunia ini sudah 2000 tahun. Mosok masalah Alkitab saja, masalah kitab suci saja, yang kita tahu bahwa kitab suci itu adalah dasar dari sebuah agama, hingga saat ini masih terjadi cakar-cakaran. Ya, yang pakai Allah salah, yang pakai Yahweh salah, dan itu betul-betul masih rapuh di dalam kekristenan. Beda sekali dengan di dalam Islam, masalah Al-Quran, ya, penyempurnaan, bukan penyempurnaan sebenarnya, ya, pembukuan lah, itu sudah selesai pada zaman Utsman, dimana pada waktu zaman Utsman itu banyak versi-versi Al-Quran, ya, yang isinya sudah bertambah-tambah dengan perkataan sahabat, ya, sanadnya ada yang tidak nyambung kepada Nabi, terus bacaannya yang tidak sesuai dengan logat Quraisy, berbeda dari qiraah sabahah itu, ya. Nah, semua itu terselesaikan pada waktu zaman Utsman, dan hingga saat ini Al-Quran sudah tidak ada lagi yang menjadi pertentangan. Kalau ada pertentangan itu dari luar, tapi dari dalam Islam sendiri tidak ada pertentangan. Ya, kalau dari luar ya wajar, itu nggak masalah, tidak berpengaruh kepada Islam begitu. Iya, kita sudah melihat video tadi bahwa Sugi Kristologi sementara mempersoalkan kitab suci Kristen. Dia mengatakan bahwa di dalam kekristenan masih ada cakar-cakaran terkait dengan pemakaian nama Allah dan Yahweh. Nah, Sugi Kristologi mengatakan bahwa dengan demikian maka di dalam kekristenan masih sangat rapuh karena masih cakar-cakaran terkait dengan pemakaian nama Allah dan Yahweh. Nah, setelah itu dia bandingkan dengan Quran. Dia mengatakan bahwa kalau Quran pembukuannya sudah selesai pada zaman Utsman. Jadi menurut saya sebenarnya Sugi Kristologi ini apakah dia paham tentang apa yang dia bicarakan atau tidak. Maka itu sebenarnya Sugi Kristologi ini dia mempersoalkan yang mana. Apakah yang dia maksud adalah finalitas kitab suci Kristen atau penerjemahannya? Karena ketika Sugi Kristologi dia membandingkan dengan Quran, dia berbicara tentang finalitas Quran. Dan dia mengatakan bahwa kalau terhadap Quran sudah final atau pembukuannya sudah selesai pada zaman Utsman. Nah, ini saya melihat Sugi Kristologi menciptakan standar ganda. Terhadap kitab suci dia melihat dari penerjemahannya, dan terhadap Quran dia melihat dari finalitas Quran itu. Jadi seharusnya kalau dia mempersoalkan finalitas kitab suci, maka sebenarnya kitab suci Kristen pun sudah final. Bahkan dikanonkan di dalam 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu.
Jadi menurut saya, Sugi Kristologi menciptakan standar ganda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa sebenarnya yang dipersoalkan Sugi Kristologi ini adalah masalah penerjemahan. Kalau masalah penerjemahan, maka di dalam kekristenan memang ada yang memakai nama Yahweh, ada yang memakai nama Allah. Tapi itu masalah penerjemahan. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh Sugi Kristologi bahwa masih cakar-cakaran dan masih kekristenan masih sangat rapuh. Sebenarnya menurut saya salah kalau dia mengatakan bahwa dengan masalah penerjemahan ada yang memakai Allah dan ada yang memakai Yahweh akhirnya cakar-cakaran. Saya pikir ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Sugi Kristologi. Karena apa? Kalau memang masalah penerjemahan, ya saya pikirnya bukan hanya kekristenan, tetapi Islam pun sebenarnya masih banyak yang mengalami soal penerjemahan kitab suci. Jadi bukan hanya kekristenan yang mengalami soal penerjemahan. Jadi kalau seandainya Sugi Kristologi mempersoalkan finalitas, maka kitab suci Kristen sudah final. Tetapi kalau ini adalah penerjemahan, baru saya akui bahwa memang ada yang memakai kata Allah, ada yang memakai Yahweh. Dan itu bukan persoalan cakar-cakaran, tapi itu hanya berkaitan dengan penerjemahan. Jadi bukan soal cakar-cakaran. Karena kalau berkaitan dengan penerjemahan, maka sebenarnya bukan hanya Kristen atau kitab suci Kristen yang mengalami kesulitan dalam penerjemahan, tapi Islam pun mengalami kesulitan dalam penerjemahan. Ya, jadi itulah tanggapan saya terkait dengan finalitas kitab suci Kristen. Finalnya sudah final, sudah dikanonkan dalam 66 kitab. Dan kalau masalah penerjemahan, saya setuju. Tapi kalau masalah finalitas kitab suci, ya sudah selesai. Sebagaimana Anda mengatakan bahwa Al-Quran sudah final pada zaman Utsman. Ya, kitab suci Kristen pun sudah final dalam 66 kitab. Tapi kalau masalah penerjemahan, sampai sekarang masih banyak yang masih mau menerjemahkan kitab suci. Jadi itu tidak persoalan. Justru kita banyak referensi kalau banyak yang menerjemahkan dari bahasa aslinya. Oke, dan mungkin bukan hanya Kristen yang mengalami persoalan penerjemahan, tapi Islam pun. Karena itu saya akan tunjukkan bagaimana Esra Suru menjawab soal masalah penerjemahan. Kita lihat video Esra Suru. Ya memang terjemahan bisa salah. Nah terus bagaimana nanti orang-orang agama lain, orang Islam mengatakan bahwa waduh kita Alkitabnya terjemahannya salah. Jangan takut saudara. Kenapa? Karena Islam pun mengalami hal yang sama waktu mereka menerjemahkan Al-Quran. Problem ini bukan cuma problem Alkitab. Problem seluruh penerjemahan naskah kuno. Itu menghadapi problem yang sama. Karena itu Al-Quran pun mengalami hal yang sama. Makanya jangan heran, bukan hanya Alkitab banyak salah terjemahan. Al-Quran juga mengalami banyak kesalahan terjemahan. Coba saudara lihat berita ini. Ditemukan 3.229 kesalahan terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama. 3.229 kesalahan. Itu diakui. Jadi bukan hanya problem Kristen, ini problem Islam juga. Problem seluruh penerjemahan naskah kuno. Ada orang Islam pernah tanya sama saya, kan ada edisi revisi ya, Revised Standard Version. Ya, edisi revisi. Lalu dibilang, oh masa Alkitab pakai revisi-revisi, firman Tuhan pakai revisi. Loh, revisi terjemahan seperti itu wajar. Di Islam pun mengalami hal yang sama. Coba saudara lihat berita ini.
Kemenak akhirnya mengakui kesalahan terjemahan Al-Quran. Lalu kalau saudara lihat yang saya kasih warna merah di bawah itu, Kemenak akhirnya berencana mengeluarkan terjemahan Al-Quran edisi revisi. Kenapa perlu direvisi? Karena kesalahan penerjemahan. Juga lihat berita ini lagi. Berita lain ini adalah pemerintah revisi terjemahan Al-Quran rampung 2019. Berarti Al-Quran juga ada revisinya. Bukan berarti Al-Qurannya salah, terjemahannya salah. Saya tidak bicara soal masalah benar tidak secara teologis dalam urusan penerjemahan. Demikian juga Alkitab itu bisa salah penerjemahan karena problem-problem tadi. Oke ya, jadi sebenarnya Sugi Kristologi banyak belajar supaya jangan membuat statement-statement yang sebenarnya menjatuhkan dirinya sendiri. Dan sebenarnya Sugi Kristologi mulai belajar tentang bagaimana persoalan-persoalan di dalam menerjemahkan kitab suci. Dan Sugi Kristologi mulai belajar tentang sejarah. Dan Sugi Kristologi mulai mengikuti bagaimana perkembangan-perkembangan dunia berkaitan dengan teologi masing-masing. Supaya jangan menjatuhkan diri sendiri sebagaimana yang telah dia lakukan ini. Bahwa ternyata Sugi Kristologi salah. Dia mengatakan semuanya sudah tidak ada persoalan di dalam Quran. Ternyata masih ada juga. Jadi Sugi Kristologi harus banyak belajar. Oke, sekian dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.